Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Satu-satu. Bagaimana kabarnya Ramanda dan Ibunda, Kakang? Sehat walafiat. Syukurlah. Tapi seperti yang kita duga, Ramanda dan Ibunda tidak mau tinggal di istana. Lalu di Kampung Jamparing? Benar. Wah, pasti Kampung Jamparing geger. Wah, bukan geger lagi, Mantili. Gempar. Rakyat berbondong-bondong datang, menghaturkan sembah pada Ramanda dan Ibunda. Rakyat sangat bersuka cita. Kedua orang tua kita sudah kembali. Saya bisa membayangkannya. Paman dan bibi Anda, Pak Arum dan Bu Arum, pasti menangis terseduh-seduh. Paman dan bibi Arum hampir pingsan. Mereka tidak percaya. Ibarat mimpi kedatangan Ramanda dan Ibunda. Iya. Puji syukur, Ramanda dan Ibunda diterima oleh rakyat dengan penuh kehangatan. 7 hari 7 malam rakyat Madangkara pesta, merayakan kembalinya kedua orang tua kita. Tiap hari tamu datang. Para pembesar keraton semuanya tumplek ke Kampung Jamparing. Sayang kita berada di sini ya. Kalau tidak, kita pun ikut menyaksikan kebahagiaan itu. Tidak apa, Raden Samba. Karena memang sudah begitulah hukumnya yang paling utama dari para pendekar. Harus berani dan bersedia merasakan pahit paling awal dan merasakan manis paling akhir. Iya, benar Kakang. Kitalah yang paling menderita waktu membebaskan Ramanda dan Ibunda dari cengkeraman kerajaan Kuntala. Waktu tenaga bahkan jiwa kita pertaruhkan. Musuh tak henti-hentinya menggempur kita. Ribuan panah, tombak, pedang, bahkan beberapa jenis ilmu kedikjayaan dari beberapa tokoh golongan hitam yang berilmu tinggi berhasil kita atasi, meskipun dengan susah payah. Kemudian kita menjadi lega dan bersyukur bahwa usaha kita tidak sia-sia. Perjuangan kita membuahkan hasil yang gemilang. Itulah letak kepuasan kita. Perkara yang datang kemudian berupa puji dan sanjung ataupun sajian pesta pora adalah merupakan yang kedua. Begitulah, Raden. Daulat, Kakang. Aduh, dasar raja. Biar masih muda, bicaranya tinggi sekali. Aku sampai berpikir keras untuk bisa menangkap maknanya. Kakang Brahma, Kakang datang ke sini, apakah ada sesuatu yang maha penting, Kakang? Mandili. Pertama, aku rindu pada kalian. Kedua, aku membawa berita yang teramat penting yang menyangkut masa depan kerajaan-kerajaan terjajah. Berita apa itu, Kakang? Di kerajaan Kuntala telah terjadi kudeta. Hah? Kudeta? Ya, perebutan kekuasaan. Siapa yang melancarkan kudeta, Kakang? Tumenggung Raksa. Oh, Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bersama 10 orang Tumenggung lainnya, tokoh-tokoh teras pemerintahan kerajaan Kuntala, berhasil merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Kudeta tanpa pertumpahan darah. Ya, sebab didukung sepenuhnya oleh angkatan perang kerajaan Kuntala. Ya, pantas. Kalau begitu, Panglima Perang Arya Rongkah ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan itu, Kakang. Benar, dia mendukung Tumenggung Raksa. Hebat Tumenggung Raksa itu. Bisa mendapatkan dukungan dari semua tokoh penting. Iya,
Dia sedang mengalami masa jaya. Inilah kesempatan yang paling baik untuk menggempur kerajaan Kuntala. Benar, Dewi Harnum. Untuk itulah aku menemui kakakmu, Bang Bara Acisaka di wilayah utara. Jadi, Anda sudah berjumpa dengan kakak saya? Sudah. Sebab dari Madangkara, aku langsung menuju ke wilayah utara, menemui kakakmu. Bagaimana katanya? Besok pagi, kerajaan Niskala diserbu. Oh, Wah, besok pagi? Ya, besok adalah hari yang paling bersejarah. Sebab bukan hanya di sini, di kerajaan Niskala akan terjadi perang kemerdekaan. Akan tetapi di semua kerajaan terjajah. Ah, benarkah? Ya, kerajaan Selimbar, kerajaan Salingkuh, kerajaan Saptarema, dan di sini kerajaan Niskala. Besok pagi sudah sepakat serentak mengobarkan perang kemerdekaan. Mampuslah si Temenggung Raksa yang sok jago itu. Biar biji matanya keluar dan kepalanya pecah melihat semua kerajaan jajahan bangkit menentang kerajaan Kuntala. Pintar, pintar, pintar. siapa yang pintar, Kanjeng? Kerajaan-kerajaan jajahan kita. Oh ya? Di saat kita baru saja melakukan kudeta dan belum pulih dari suasana yang cukup membuat goncang kerajaan Kuntala, sibuk melakukan pembenahan di sana-sini, mereka, kerajaan-kerajaan jajahan, semuanya bangkit. Perang kemerdekaan berkobar di mana-mana. Tumenggung Raksa, maksud saya Baginda Raksa akan diuji kemampuannya. Iya, begitu jadi raja, langsung dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bisa bikin kepala botak. Kalau cuma satu kerajaan yang memberontak, enteng. Tapi kalau 6 kerajaan sekaligus, wah, biar besar dan kuatnya kayak apa, angkatan perang kerajaan Kuntala itu tidak mungkin akan sanggup membagi kekuatannya menjadi 6 bagian kekuatan yang bisa diandalkan kehebatannya. Terserahlah bagaimana kebijaksanaan raja kita yang baru itu. Wahai saudara-saudaraku, para pejuang pembebasan rakyat Niskala, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu mengobarkan api perang kemerdekaan. Demi dewa, marilah kita berangkat ke pusat kerajaan Niskala untuk membebaskan negeri kita dari belenggu cengkeraman bangsa asing. Hebat juga laskar para pejuang kemerdekaan itu. Iya, kalau melihat mereka, saya jadi ingat ketika dulu kita seperti mereka. Berangkat ke pusat kerajaan Madangkara untuk membebaskan rakyat Madangkara dari belenggu penjajah. Tapi aku melihat suatu keganjilan, Kotawa. Apa itu? Mantili dan Samba tidak seperti biasanya. Hal itulah yang hendak aku sampaikan kepadamu sejak kau datang ke sini. Oh ya? Iya. Rupanya antara Mantili dan Raden Samba ada sedikit perselisihan. Apakah ada urutannya dengan yang dulu? Ketika kita baru saja pulang dari Kuntala, di mana Mantili berhasrat pergi ke sini untuk membantu perjuangan rakyat Niskala. Tapi Raden Samba keberatan. Benar. Dan rupanya hal itu belum selesai secara tuntas. Kenapa Mantili bersikap begitu? Bukankah Raden Samba sendiri sudah berada di sini? Raden Samba berada di sini bukan semata-mata untuk membantu perjuangan rakyat Niskala, melainkan mencari Mantili yang pergi tanpa pamit. Pergi tanpa pamit bagaimana? Di dalam perjalanan, mereka menuju ke kerajaan Sanggam di waktu malam hari. Diam-diam Mantili pergi, meninggalkan Raden Samba, yaitu sendirian di dalam hutan. Tentu saja Raden Samba agak marah. Kemudian dia mencarinya sampai ke sini. Dasar darah muda. Keduanya terlibat dalam pertengkaran cukup sengit. Dan akibatnya sampai sekarang masih terjadi perang dingin di antara mereka. Kenapa Mantili jadi keras kepala begitu? Hal itulah yang Raden Samba tidak mengerti. Kenapa Mantili berubah begitu cepat dan mendadak? Tanpa sebab, tanpa apa.
tiba-tiba saja seperti tidak suka kepada Raden Samba. Apakah pernah kau tanyakan sendiri kepada Mantili? Aku tanyakan langsung padanya dan jawabannya pendek saja. Jenuh tinggal di keraton. Hanya itu. Entahlah kalau kau sendiri yang menanyakannya pada dia. Iya. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk menanyakannya pada Mantili. Itu gapura tapal batas pusat kerajaan Niskala sudah nampak. Iya. Tapi kenapa Dewi Harnum belum menyiagakan pasukannya? Ya. Dari kejauhan nampak 2 orang menunggang kuda, memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Kedua orang penunggang kuda itu mendatangi Dewi Harnum, dan mereka kelihatan bercakap-cakap. Pasukan! Berhenti! Ada apa Dewi Harnum menghentikan pasukannya? Rupanya ada berita penting yang dibawa oleh 2 orang penunggang kuda yang baru datang itu. Saudara-saudaraku, para pejuang pembebasan rakyat Niskala, Dewata beserta kita, musuh sudah menyerah tanpa syarat. Kita menang tanpa perang. Harnum, apakah 2 orang penunggang kuda itu yang membawa berita kemenangan? Benar, Tuanku Brahma. Pasukan keraton rupanya sudah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan kuat menghadapi gempuran laskar pejuang yang bergerak dari 4 penjuru. Ya, daripada mati konyol, memang lebih baik menyerah. Kalau begitu, laskar pejuang sudah ada yang masuk ke dalam kota. Benar, dan laskar itu dari wilayah utara. Ajisaka? Betul. Kakang Ajisaka bersama laskarnya sudah masuk ke dalam kota dan menerima penyerahan tanpa syarat dari pasukan keraton. Begitu kata 2 orang utusannya tadi itu. Iya. Terkabullah cita-cita kakakmu, Pangbara Ajisaka, yang menghendaki perjuangan tanpa pertumpahan darah. Sebuah kesabaran yang tiada taranya dari Kakang Ajisaka, yang teguh menunggu saat yang tepat untuk menanggu ikan di kolam. Ikannya dapat, dan air kolam tetap jernih. Iya, yang aku kagumi para pejuang itu. Mereka pun sabar menunggu. Tidak lantas menjadi frustrasi, karena perang belum juga meletus. Padahal pekerjaan menunggu itu minta ampun, membosankan. Sebenarnya mereka sempat resah, menunggu perang yang tak kunjung berkobar. Dengan susah payah aku meyakinkan mereka bahwa tidak semua perjuangan kemerdekaan harus menumpahkan darah. Kalau kemerdekaan itu bisa diraih tanpa perang, mengapa darah harus tumpah? Ya, akhirnya mereka mau mengerti. Sepintas lalu, kau berjiwa tidak sabaran, ugal-ugalan, ingin serba cepat selesai. Tapi nyatanya, kau mewarisi sifat kakakmu juga, penyabar. Memang aku bisa sabar untuk memulai suatu perang besar. Tapi untuk mendapatkan cinta, aku tidak sabaran, ingin cepat hasil. Bagaimana menurutmu negeriku kerajaan Niskala ini, Mantili? Sebuah negeri yang indah dengan rakyatnya yang ramah. Tapi kata orang, keindahan negeri Niskala tak ada seujung rambut keindahan negeri Sanggam. Ah, tidak juga. Menurutku selisihnya tidak banyak. Oh ya? Iya. Bedanya tidak banyak, cuma sedikit saja. Kerajaan Sanggam indah,
kerajaan Niskala jelek. Tapi rupanya aku tidak bisa lama-lama di sini, Harnum. Kenapa? Harus mempersiapkan rencana pertemuan raja-raja dari 6 kerajaan yang baru merdeka, bukan? Alah, tidak perlu tergesa-gesa, aku kira. Justru harus gerak cepat. Rencana penyerbuan besar-besaran kerajaan Kuntala harus dimatangkan secepatnya. Mumpung kerajaan Kuntala sedang kacau. Iya, benar. Itulah, aku harus cepat pulang ke Madangkara untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Serahkan saja tugasmu pada orang lain. Kau tetap di sini. Kenapa begitu? Aku senang sama kamu. Aku ingin kau tinggal di sini bersamaku membantu Kakang Ajisaka membangun negeri Niskala. Percayalah, Harnum, aku akan sering datang ke sini. Awas kalau kau bohong. Aku tidak akan dusta. Hatiku rasanya bahagia sekali. Selain melihat negeriku ini sudah merdeka, juga melihat semua kerajaan sekutu kita, 6 kerajaan sekaligus berhasil meraih kemerdekaan. Iya, itu semua jasa Tuanku Brahma. Maaf, aku bukan memuji kakakku sendiri. Tidak apa. Memang sudah sepantasnya kakakmu, Tuanku Brahma, mendapat pujian. Sebab gagasannya mempersatukan semua kerajaan terjajah sungguh gemilang. Semua itu membuat kerajaan-kerajaan terus-menerus mengadakan hubungan. Diam satu, diam semua. Bangkit satu, bangkitlah semuanya. Serentak mengobarkan perang kemerdekaan dan sukses. Kalau bergerak sendiri-sendiri, tidak mungkin berhasil, Mantili. Dan persatuan itu harus terus dibina, bukan hanya untuk perang saja, melainkan juga untuk bahu-membahu, saling bantu di dalam membangun kesejahteraan rakyat masing-masing kerajaan. Itulah yang menjadi impian Kakang Brahma. Dan saya kira impian itu akan menjadi kenyataan kalau semuanya tetap bersatu. Iya, benar. Itu Raden Samba dan Kotawa iya. sedang berjalan menuju ke sini. Rupanya pertemuan di Pendopo Agung sudah usai. Wah, asik benar yang sedang berhandai-handai nih. Maklum, lama sekali meninggalkan keraton. Jadi kangen banget menikmati kesegaran keratonku ini. Kau kangen pada keraton Niskala ini? Tentu saja. Keraton ini kan tanah tumpah darahku. Ya, begitu juga aku. Maksudmu? Aku pun sudah kangen pada keratonku di kerajaan Sanggam. Jadi kau mau pulang? Iya. Jangan. Kok? Harnum, tugasku kan sudah selesai. Bantuanku kepadamu untuk merebut kerajaan Niskala ini dari tangan penjajah sudah selesai. Jadi apa lagi? Kau kejam. Loh, kok kejam? Iya, kau Gotawa, dan kau juga Mantili. Kalian semuanya kejam. Tega sekali kalian meninggalkan aku kesepian sendiri di sini. Harnum, kami juga punya rumah. Dan rumah kami itu harus ditengok, bukan? Baik, kau dan Mantili boleh pulang. Tapi Raden Samba tidak. Jangan begitu, Harnum. Kau harus tinggal di sini. Wah, ya tidak bisa begitu. Kerajaanku sendiri membutuhkan tenagaku. Bawa saja kerajaanmu ke sini. Satukan kerajaan Sanggam dengan kerajaan Niskala. Kalau kau bersikeras mau pulang juga, aku akan ikut dengan kau ke kerajaan Sanggam. Harnum, jangan. Kenapa? Kau tidak suka kepadaku ya? Ingat, Harnum, kau harus membantu kakakmu, Senopati Ajisaka, membenahi kerajaan Niskala ini yang baru saja lepas dari belenggu penjajah. Iyalah. Ternyata raja kita yang baru itu, Baginda Raksa, sama saja dengan raja yang dulu. Maksudmu? Acuh tak acuh terhadap gerakan kemerdekaan di kerajaan-kerajaan jajahan kita. Bukan acuh tak acuh, dibiarkan. Sama saja bukan? Lain, Kendala. Acuh tak acuh itu masa bodoh. Mau apa terserah. Tapi kalau didiamkan, itu pasti ada perhitungan. Perhitungan itu, apakah merupakan penyerbuan kepada kerajaan-kerajaan yang baru memerdekakan diri itu? Aku kira begitu. Berat, Kanjeng. Berat? Ada 6 kerajaan yang melepaskan diri dari kita. Nah, meskipun hebatnya angkatan perang kita yang kayak apa, tidak mungkin bisa tetap tangguh kalau harus dibagi menjadi 6 kekuatan. Itu namanya sama saja dengan dicerai-beraikan menjadi 6 serpihan. Tentu saja tidak sekaligus 6 kerajaan itu kita gempur, melainkan satu persatu. Persis seperti dulu
ketika kita mau menaklukkan mereka. Kalau 6 kerajaan itu bersatu padu, lalu menyerbu ke sini, bagaimana? Tidak mungkin, sebab mereka tidak punya keberanian untuk itu. Mereka hanya ingin merdeka, titik. Tapi kelihatannya, ke-6 kerajaan itu terjalin kerjasama yang baik. Nah, kerjasama di antara mereka itu mungkin saja menjurus ke kekuatan perang. Menurut para penyelidik, kerjasama di antara mereka adalah kerjasama di bidang kesejahteraan rakyat. Biasanya itu kan cuma merupakan kedok saja. Maksudmu? Mereka gembar-gembor bahwa persatuan mereka bukanlah persatuan kekuatan perang, Melainkan persatuan ekonomi. Padahal diam-diam mereka menata diri, mempersiapkan kekuatan perang bersama untuk menghadapi kerajaan adik kuasa. Kalau itu terjadi, mereka akan menerima akibatnya. Mereka harus siap untuk melakukan perang habis-habisan. Wah, ancur-ancuran. Kepada Yang Mulia Baginda Maharaja Kerajaan Niskala, Yang Mulia Baginda Maharaja Kerajaan Selimbar, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Salingkuh, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Saptarema, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Sanggam. Saya atas nama rakyat Kerajaan Madangkara mengucapkan selamat datang. Puji syukur kepada Dewata Murbeng Alam, kita semua sudah terbebas dari nista, di mana kita semua berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah. Kini kita semua telah merdeka. Keberhasilan itu menunjukkan bukti yang kuat bahwa dengan bersatuan apapun bisa dicapai. Kita bersatu bukan hanya karena ingin merdeka semata-mata, tapi lebih jauh dari itu, yaitu bersatu di dalam segala bidang, terutama untuk kesejahteraan rakyat kita di masing-masing kerajaan. Namun tentu saja, usaha kita untuk mensejahterakan rakyat tidak akan berjalan lancar bila mana kita selalu terancam. Apalagi ancaman itu datangnya dari kerajaan adik kuasa. Seperti kita ketahui, Kerajaan Kuntala tidak mungkin akan tinggal diam melihat kerajaan-kerajaan jajahannya melepaskan diri, menyatakan kemerdekaan dan berdaulat penuh. Tentu mereka akan bertindak, dan tindakannya itu pasti akan menjurus kekuatan perang. Untuk itu kita semuanya harus bersiap-siap untuk menghadapi perang dengan Kerajaan Kuntala. Seperti yang saya katakan pada pertemuan pertama, bahwa kita bisa saja melakukan penyerbuan besar-besaran ke Kerajaan Kuntala. Akan tetapi kita sendiri harus siap dulu. Dalam arti kata, kita harus merdeka dulu. Nah, sekarang kita semua sudah merdeka. Maka dari itu, kita sudah bisa melakukan serangan bersama ke Kerajaan Kuntala.